Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bu Megi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ali? Alhamdulillah baik Bu Megi. Bagaimana kabarnya juga Bu Megi? Alhamdulillah juga baik Pak Ali. Oke, sebelum proses koci, ada sedikit yang perlu kita obrolkan. Boleh Pak Ali? Boleh Bu Megi. Baik, untuk nantinya Pak Ali di dalam kegiatan koci, Pak Ali dengan Bu Rifa nanti berperan sebagai coach dan Bu Rifa berperan sebagai koci. Nah, nanti saya akan mengamatinya dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada alur TEPTA. Nah, apakah nanti sesuai dalam bentuk pertanyaan terbuka pada koci dan bagaimana tanggapan dari koci tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana kompetensi yang ingin Pak Ali kembangkan nantinya? Baik Bu Megi. Baik Bu Megi. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini pastinya tentang kompetensi inti Bu Megi. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Megi. Dari ketiga kompetensi itu, adakah yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan nantinya di dalam observasi? Yang lebih spesifik ada Bu Megi. Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif Bu Megi. Ditambah dengan saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, nantinya indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai? Jadi indikator ketercapaiannya itu Bu Megi, saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga coach itu bisa memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang akan dilakukannya. Begitu Bu Megi. Lalu nantinya tujuan apa yang ingin dikembangkan dalam observasi? Jadi Bu Megi, jadi indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat coach sudah mencari solusi dari masalah yang dihadapi, dan juga coach bisa memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang dilakukannya. Begitu. Dari hasil observasi kita hari ini sampai demikian, maka untuk observasi kita lanjutkan di dalam observasi. Nanti saya akan mengamati bagaimana Bapak dengan Bu Rifa melakukan coaching. Jadi Bu Megi, terima kasih ya Bu Megi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rifa. Apa kabar? Sehat-sehat kan Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat semua Pak Ali? Alhamdulillah Bu, saya juga senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Rifa tidak kelihatan bersemangat dan seceria seperti biasanya gitu. Kalau boleh tahu kira-kira apa masalahnya ya? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah hari ini. Namun saya bingung untuk mengutarakannya kemana. Kira-kira Bapak ada waktu tidak? Insya Allah ada waktu Bu Rifa. Dan jangan sukkan, Ibu tidak mengganggu kok waktu saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa belakangan hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya terganggu. Nah, pokoknya saya merasa tidak tenang lah ya Pak ya. Oh begitu ya. Jadi apa yang bisa saya bantu
untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Rifa tadi ya, agar Bu Rifa nanti jadi nyaman, pikiran juga bisa tenang. Saya berharap saya bisa mendapatkan ketenangan setelah saya bisa berbicara dengan Bapak dan menyampaikan keluh kesah yang ada pada saya. Jadi baik, masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan selain itu? Saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini ya Pak ya. Ya, jadi semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya permasalahan tadi ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa ya Bu Rifa, bisa diceritakan? Bapak ingat tidak ya, waktu saya beberapa hari yang lalu saya disupervisi oleh Bapak pengawas. Nah di saat itu saya mendapat teguran dari beliau Pak. Oh iya, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Apa yang membuat Bu Rifa mendapat teguran itu ya? Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius Pak. Oh tidak serius. Tidak seriusnya tuh seperti apa ya? Itu Pak, Bapak pengawas kritik saya karena proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran tuh ya. Proses mengajar yang bagaimana Bu Rifa? Apakah Bu Rifa kurang bisa mengelola kelas begitu? Atau seperti apa sehingga Bu Rifa itu mendapat kritik dari pengawas? Jadi Pak, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks pelajaran. Oh begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Rifa terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, baik itu dari buku perpustakaan, kemudian bagi saya yang penting sudah mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, rasanya beliau kurang berkenan Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Jadi kalau begitu Bu Rifa, izinkan saya bertanya dulu. Jadi selama ini apa saja yang telah Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ke Bapak, saya menggunakan berbagai sumber belajar, baik itu dari perpustakaan dan menayangkan video-video pembelajaran, dan ada interaktif dan juga pembelajaran itu menyenangkan bagi saya. Iya. Tapi mengapa Bu Rifa kok tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran tadi? Karena menurut saya Pak, sumber belajar itu yang saya gunakan sudah memudahkan murid saya. Kemudian murid-murid juga sudah termotivasi dan sejauh ini sudah mengacu pada saya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya memang sudah bagus ya Bu Rifa. Cuman kemudian Bu Rifa, soal output menurut Bu Rifa, bagaimana hasilnya saat Bu Rifa itu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan proses belajar itu sangat beragam ya Bu Rifa, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya Pak, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ya Pak ya? Dan selama ini menurut saya itu sudah hasil belajar yang mungkin kurang maksimal gitu. Maksimal ya. Nah, itulah mungkin pentingnya buku teks juga. Jadi selain media-media pembelajaran tadi, buku teks juga bisa digunakan untuk sumber belajar. Jadi mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu supaya itu makanya supaya Bapak pengawas itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Rifa sekarang? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Terus terang perasaan saya agak nyaman, pikiran saya sudah mulai tenang, bahkan
waktu itu di rumah saya kepikiran terus masalah ini, sehingga akibatnya banyak yang terbengkalai, ya begitulah Pak. Lalu yang membuat ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Ya sebetulnya yang membuat saya resah itu Pak, karena bapak pengawas itu dia menyampaikan kepada kepala sekolah saya, Ya. kemudian saya takutnya nanti di kemudian hari akan menimbulkan suatu permasalahan. Oh begitu. Ya, jadi saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Rifa merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena itu Bu Rifa tidak menggunakan buku teks seperti sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bu Rifa, Ibu Rifa memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung gitu kira-kira ya. Sehingga dia menyampaikannya kepada kepala sekolah Bu Rifa. Iya Pak, kira-kira saya nanti akan dipanggil enggak ya Pak dengan kepala sekolah saya? Nah, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Rifa bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri saja. Jadi jika nantinya misalnya Bu Rifa dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah Bu Rifa, Bu sudah siap menjelaskan masalahnya, apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan saya yakin kok pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Rifa dalam mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya ya, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas Bu Rifa, apa rencana Bu Rifa selanjutnya ya? Ya Pak. Selanjutnya saya akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin mudah-mudahan beliau memberikan solusi kepada Ya, saya. ya, sebuah rencana yang bagus ya Bu Rifa. Lalu apakah masih ada hal lain yang akan Ibu Rifa lakukan selain itu? Saya juga berencana ingin menemui bapak pengawas tersebut dan meminta maaf kepada beliau Ya. terkait dengan proses pembelajaran saya ke depannya. Kemudian saya juga meminta saran bagaimana cara proses belajar yang baik itu seperti apa. Oh, gitu. Terus kemudian Bu Rifa, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Rifa selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai lagi memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya, dan mengenai sumber-sumber belajar yang lain yang pernah saya gunakan. Kemudian saya akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya Pak. Subhanallah Bu Rifa, langkah penyelesaian yang Ibu Rifa ambil tuh sudah sangat bagus. Bapak setuju dengan ide itu? Alhamdulillah, syukurlah ya Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Jujur ya Pak, saya takut ini dalam mengambil langkah dalam penyelesaian ini, takutnya nanti malah tambah panjang, tambah melebar ya begitu Pak. Jadi alhamdulillah lah Bu Rifa, Bapak juga sudah merasa senang dan sangat bersyukur Bu Rifa. Pada akhirnya Bu Rifa sudah merasa lega gitu kan. Terus dari yang sudah Bu Rifa rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya itu Bu Rifa? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Iya, Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Iya. Saya akan mengacu kepada kurikulum, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang Iya. penggunaan buku teks tersebut. Ya Bu Rifa, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Rifa butuhkan dalam melaksanakan komitmen yang Ibu buat tadi? Ya Bu, terkait masalah ini, kira-kira dukungan ini sangat saya butuhkan dari kepala sekolah, dari teman-teman saya yang lain, sehingga bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu. Jadi Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana
hati yang tenang dan nyaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Semoga saran-saran dan masukan dari Bapak tersebut itu menjadi motivasi bagi saya, dan semoga kita bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Jadi terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Messi. Kabarnya sudah melakukan coaching ya Pak ya dengan Bu Rifa. Benar Bu Messi. Sudah kami laksanakan coaching. Setelah melakukan coaching, bagaimana hasil yang Bapak dapat? Alhamdulillah tadi selama melaksanakan coaching saya sudah melaksanakan coaching menggunakan alur kita. Jadi dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu Messi. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari kucing untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi Bapak sudah melakukan coaching dengan alur serta Iya, itu tujuan, identifikasi, iya Bu. rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari situ apa hasil yang Bapak dapatkan? Apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu Messi. Apa ada kendala? Tidak ada Bu Messi. Nah, dari menyampaikan hasil observasi berdasarkan pengamatan saya, Iya Bu. Bapak sudah melakukannya dengan baik dan berjalan dengan lancar ya, Iya Bu. dan sudah berusaha menggali potensi si coaching sehingga dapat sesuai dengan prinsip-prinsip coaching tadi. Iya Bu Messi. Nah, dari sana Bapak sudah bisa melakukan coaching. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang telah Bapak lakukan? Oh gitu Bu. Jadi kompetensi Bu Messi yang ingin saya kembangkan ke depannya setelah proses coaching hari ini adalah, jadi saya ingin lebih jauh Bu Messi memahami tentang apa yang coaching itu Bu Messi dengan alur kita. Jadi supaya nanti bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya maupun berkolaborasi dengan teman sejawat saya Bu Messi. Gitu Bu. Nah, berarti Bapak ingin mengaplikasikannya Ya. lagi bersama nanti sama sejawat, Ya. baik pun di kelas ya Bapak ya. Iya, iya, Nah, Bu. sehingga nantinya coaching Bapak itu selalu berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke, Bu. Oke, sekian demikian observasi kita ya Pak ya untuk hari Oke. ini. Semoga sukses Bapak selalu dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.